Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Saya percaya kita semua ada dalam karunia Tuhan dan kasih-Nya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya mengundang bagi yang bertugas berdoa bisa maju ke depan. Shalom, selamat siang. Kita satukan hati, kita berdoa, kita jemput bangkit berdiri. Tak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap hari-hari yang kami lalui Tuhan. Begitu ajaib Tuhan. Kami sadar Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami rasakan Tuhan di dalam setiap kelemahan kami, kuasa Tuhan boleh nyata. Bagi menjelang siang kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu kami rindu menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh naik sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau bertata dalam setiap pujian penyembahan kami. Dan kami sadar Tuhan, kami butuh kekuatan firman-Mu yang akan menuntun langkah kami hari lepas hari. Oleh sebab itu kami mendukung hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru yang daripada Engkau. Ada hikmat yang dari Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi solusi jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Bahkan kami boleh mengerti rencana Tuhan yang sempurna. Sehingga dalam hari-hari yang kami lalui, kami bisa mengucap syukur Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau jawab seperti yang Kau mau. Sehingga benar-benar Tuhan lewat ibadah ini kami dikuatkan, kami dimampukan untuk kami mengerti rencana-Mu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari permulaan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk. Kita siapkan hati kita. Kita ingin bersyukur, ingin memuji Dia, menyembah Dia. Thank you Jesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan Kau sungguh besar. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu
mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Di matamu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Kami berharga Tuhan, ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat karya Yesus, buat karya-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kami mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau
membuatku berharga di matamu. Kami mau bersyukur Yesus. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya bahwa Tuhan itu baik dan memberi kekuatan. Katakan amin. Haleluya. Ada semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yang semangat bisa kasih salam kanan kiri depan belakang. Katakan bersukacitalah. Bersukacitalah. Sebab kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang telah Kau jadikan Tuhan. Kami mau bersuka Tuhan atas kasih-Mu, atas karunia-Mu Yesus. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Semuanya katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan sukacita melimpah di hati kita semua. Sama-sama katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semuanya bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang angkat tangan kita katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
I'm a friend of God. 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 He calls me friend. I'm a friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang hebat, dan silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Baik, pada kesempatan hari ini sama-sama kita akan dengarkan suara dari gembala. Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara menjadi keluarga yang berintegritas. Kita anak-anak Tuhan, siapapun kekasih Tuhan yang Tuhan telah panggil, pilih, tetapkan menjadi anak-anak kasih Tuhan, Tuhan telah benarkan, kuduskan, layakkan. Dia telah menebus seorang saya dari hidup yang tidak berkenan, hidup yang tidak layak, hidup yang tidak pantas. Menebus dengan cara dia mati tersalib untuk kutuk dosa seorang saya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, warnai kehidupan seorang saya, mempunyai integritas yang luar biasa. Mazmur 128 ayat 1-6 mengajarkan kita keluarga yang diberkati Tuhan, bergantung, bersandar dan percaya pada Yesus. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah kekasih anak-anak Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar dan percaya pada Tuhan. Kita bukan mengandalkan hikmat pengetahuan kita bukan mengandalkan pengalaman apapun, juga harta anak saya. Itu semua adalah bonus yang Tuhan titipkan. Tapi beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuatlah semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk semua berkat Tuhan, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku
bersatu, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan dan nyatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Dan kau Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puja, kami puji Engkau, kami sembah segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai pada siang hari ini. Apa yang kami peroleh sampai pada saat ini itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kelebihan kecakapan kami, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Saat ini anak-Mu Tuhan mau menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir dan biarlah kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi jatuh di tanah hati yang subur. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Sertai dan tolong kami Tuhan sebelum kami dengar firman, biarlah kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau disenangkan di tempat kudus-Mu ketika kami memuji menyembahkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom.
Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya untuk boleh memberitakan firman Tuhan di tengah Bapak Ibu semuanya di GBI Viva Apartemen Robinson. Terima kasih untuk semuanya. Harapan saya kita senantiasa sehat ya Bapak Ibu dan juga dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada amin? Kantor gereja memberikan tema, subtema di hari ini mengenai menjadi keluarga yang berintegritas atau menjadi pribadi yang berintegritas. Saya mengambil subtema dari GBI, namun esensi suara Bapak Gembala kita, Pastor Abraham Konrad Supit yang kita kasihi tetap ada di dalamnya. Ada cara membangun keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara. Masing-masing punya cara untuk membangun rumah tangganya. Bukan semata-mata berdasarkan tradisi, turunan dari orang tua, warisan keluarga. Tetapi yang terutama adalah berdasarkan firman Tuhan. Keluarga yang kita bangun perlu berdasarkan firman Tuhan. Dengan demikian maka keluarga yang bergerak berdasarkan iman, bukan berbuat baik karena ingin dipuji. Inilah keluarga yang berintegritas, bergerak berdasarkan iman. Karena kebenaran yang ada dan merupakan gaya hidup. Jika keluarga yang ada melandaskan hidupnya dengan firman Tuhan. Kiranya kita dapat membangun keluarga masing-masing dengan sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah kunci dari segala sesuatu. Boleh menjadi keluarga yang berdampak, keluarga kecil yang memiliki high value. Karena dalam keluarga kecil hanya ada suami istri dan anak-anak. Itu keluarga kecil yang dipimpin oleh seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dan dibangun mulai dari dalam keluarga masing-masing. Pribadi yang berintegritas ketika dia keluar, ketika Bapak Ibu, saudara-saudara memberikan kesempatan anak-anak berada di luar sana menjadi berdampak bagi yang lainnya. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. Tidak ada PowerPoint ya. Oke, baik, kita baca, mungkin bisa baca dari Android masing-masing Bapak Ibu. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga. Dikatakan, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2, Bapak Ibu Saudara-saudari. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6 kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu saudara-saudari pribadi yang takut akan Tuhan, itu ternyata adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau kita takut Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Karena orang yang takut akan Tuhan berintegritas. Dia mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau dari firman. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbeda ya Bapak Ibu Saudara-saudari ketika kita punya masa yang lalu kita di luar Tuhan dengan saat ini ketika kita berada di dalam Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Yang lalu kayaknya hidupnya itu dikejar-kejar sesuatu yang mencuri damai sejahtera, yang mencuri sukacita. Tetapi dengan firman Tuhan, dengan kita takut akan Tuhan, dengan kita bergaul karib dengan Tuhan, dengan kita punya intimasi dengan Tuhan, ada perbedaan hidup kita pada hari ini. Bahkan kita punya banyak damai sejahtera, banyak shalom yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga punya sukacita di dalam Tuhan. Karena tadi
takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika tidak takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki masa depan yang suram. Tetapi ketika kita memutuskan bahwa saya akan takut akan Tuhan, hari ini kita punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Bahkan banyak orang yang mungkin ya ingin berusaha bahagia secara dunia ya. Pasti kita semua punya dambaan untuk berbahagia. Saya mau mengarungi bahtera rumah tangga, saya mau berbahagia. Benar ya Bapak Ibu Saudara-saudari? Ada amin? Pasti mau bahagia hidup itu. Impian dalam setiap keluarga saya mau bahagia bersama pasangan saya. Bukan hidup perang dalam rumah tangga. Sebentar ada piring terbang, ada garpu terbang, sendok terbang, peralatan dapur pada berterbangan di rumah. Ini tidak berintegritas, tidak takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau sebentar naik pesawat terbang tidak apa-apa ya, mau honeymoon lagi ya. Nah, namun biarlah tidak ada perang di dalam rumah tangga sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak juga merasa nyaman bersama Bapak Ibu Saudara-saudari. Anak-anak merasa tentram bersama-sama di dalam rumah. Bahkan banyak orang, mungkin orang dunia berusaha untuk mendapatkan cara bagaimana saya bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Itu keinginan manusia. Mungkin ada yang tidak bisa tercapai dengan cara dunia. Jadi biarlah kita memiliki makna bahwa ketika kita di dalam Tuhan, kita taat pada Tuhan, kita takut pada Tuhan, itulah kebahagiaan. Ada bahagia di dalam rumah tangga. Acap kali, barangkali ya kalau kita melihat berita-berita, mungkin ada kebahagiaan tertentu yang diukur seseorang. Banyak kekayaan yang dimiliki, seberapa banyak kebutuhan yang dapat terpenuhi, dan lain sebagainya. Itulah kebahagiaan dunia. Lalu mungkin ada yang melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kebahagiaan dilihat dari kesuksesan dan bukan tercapainya di dalam Tuhan. Pencapaian tujuan hidup yang paling mulia adalah ketika kita mencapainya di dalam Tuhan. Kita punya keluarga yang berintegritas, bukan keluarga yang sembarangan. Integritas itu kalau dilihat dari bahasa Inggris Bapak Ibu, integrity yang memiliki akar kata dari integer, artinya menyeluruh, artinya lengkap dan segalanya. Integritas merupakan ketaatan terhadap moral, nilai dan juga kelakuan. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dalam terjemahan lain dikatakan, the righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. Jadi keluarga yang berintegritas adalah pribadi lepas pribadi yang berjalan di dalam keadilan, ketaatan, bertindak sesuai dengan nilai-nilai firman, nilai-nilai moral dan etika yang diyakini baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dikatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi orang benar, bersih kelakuannya. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi orang yang bersih kelakuannya ya. Karena setiap hari mungkin juga ada yang bisa membuat kita terpacu emosi untuk marah-marah. Tetapi pasti saya percaya firman akan mengingatkan. Marah itu tidak mendatangkan kebaikan. Benar ya, tidak mendatangkan kebaikan kalau kita salah marah-marah. Pasti sakit begitu ya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. The righteous man walk in his integrity, his children are blessed after him. Jadi ketika orang tua diberkati, setelah orang tua diberkati, maka anak-anaknya juga diberkati. Keluarga yang berintegritas adalah pribadi-pribadi yang tadi saya katakan, dia mampu berjalan di dalam kebenaran, dia mampu berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Orang tualah yang memberikan pimpinan terlebih dahulu. Makanya dikatakan dalam subtema hari ini, menjadi keluarga yang berintegritas. Orang tua yang memimpin terlebih dahulu kepada anak-anak.
untuk menjadi pribadi yang berintegritas dimanapun berada, sampai pada lingkup pekerjaan, pelayanan dalam pergaulan anak-anak Tuhan. Mazmur 128 ayat 1-2 berkata, subtitlenya berkat atas rumah tangga, nyanyian Siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dalam Mazmur ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan mengajarkan bahwa kemakmuran keluarga kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada berkat Tuhan yang Tuhan carakan. Dan satu-satunya untuk memperoleh berkat yang luar biasa, bukan berkat yang biasa-biasa, yang membuat keluarga kita kuat dan diberkati adalah hidup takut dan taat kepada Tuhan. Akan ada banyak perbedaan Bapak Ibu Saudara-saudari ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan maupun ketika kita taat, ada perbedaan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak taat kepada Tuhan, bahkan kita tidak mengikuti apa sih yang Tuhan mau, akan ada perbedaan cara hidup kita. Barang siapa berintegritas, mereka akan berbahagia. Berbahagia dalam rumah tangganya, berbahagia melihat anak-anak dari anak-anaknya. Ada kebahagiaan tersendiri Bapak Ibu Saudara-saudari ketika takut akan Tuhan. Selain itu juga Tuhan menjanjikan bahwa keluarga yang makmur dan juga berhasil dalam pekerjaan itu adanya dari takut akan Tuhan. Iya, jadi saya juga takut Tuhan tuh Leni, tapi kok masih ada perbedaan. Jangan kita membandingkan bahwa berkat saya sedemikian itu kurang. Biarlah kita tetap mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan juga tidak akan meninggalkan saya. Tuhan akan tetap pelihara kita dengan sempurna. Tuhan tidak janji hidup kita itu akan mudah. Tapi Tuhan janji Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Kita akan memakan hasil jeripaya tangan kita. Dan bahagia dan baiklah keadaan kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu. Apabila engkau memakan hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Hasil jeripaya tanganmu berarti ada hal-hal yang harus kita lalui sampai berkeringat kita bekerja ya, berada di panas matahari. Dikatakan apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ternyata tidak mudah ya dalam bekerja, tetapi biarlah ketidakmudahan itu membuat kita berhasil karena janji Tuhan. Tuhan menyertai kita, amin. Haleluya, Tuhan menyediakan juga pekerjaan buat kita. Ada yang Tuhan berikan, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan meninggalkan kita. Dan kita juga mendapatkan kemampuan untuk melakukannya. Asalkan kita berintegritas. Kalau kita tidak punya integritas, ada hal-hal yang buruk berhubungan dengan moral kita, tata susila kita, perbuatan asusila kita ya. Pasti juga kita kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baik karena Tuhan rindu untuk kita berjalan di dalam kebenarannya. Di dalam Mazmur 128 ayat 3-4 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Seorang suami adalah seorang laki-laki, pasti laki-laki, gak mungkin seorang suami itu perempuan. Dan seorang istri pasti perempuan, gak mungkin laki-laki. Firman Tuhan tidak katakan demikian. Jadi jangan macam-macam Bapak Ibu Saudara-saudari. Seorang laki-laki pasti harus memperhatikan istri dan anak-anaknya. Karena dia adalah kepala keluarga dan istri juga harus memperhatikan suami dan anak-anaknya. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mulai dari keluarga kecilnya dulu. Baru memperhatikan saudara yang lain ya.
Keluarga juga ketika saling memperhatikan, ketika mau berkumpul bersama-sama dengan keluarga, lepas keluarga yang ada suasana yang menyenangkan. Mendapatkan penghiburan dari satu keluarga lepas keluarga. Penghiburan yang berlimpah. Karena melihat keluarga-keluarga yang ada adalah keluarga-keluarga yang berintegritas. Sama seperti istri dan anak-anak menjadi perhatian seorang laki-laki. Demikian pula oleh anugerah Allah suami istri. Anak-anak berfungsi dalam keluarga masing-masing sesuai dengan fungsi pada keluarga. Baik itu suami, anak-anak, istri juga berfungsi sesuai dengan apa yang dimau. Keluarga yang berintegritas itu banyak membawa kesenangan. Ya, buat laki-laki kepala keluarga sama menyenangkan seperti hal lain ketika laki-laki kepala keluarga memberikan ketentraman kepada istrinya, memberikan ketentraman kepada anak-anaknya. Bagi kita manusia di lingkungan luar keluarga dengan tetap menjaga norma kesusilaan. Jadi kita harus saling memberikan ketentraman buat ada yang di sekitar kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Seperti pohon anggur yang tidak hanya melebar sebagai hiasan, tetapi berbuah subur dan buahnya baik, menyenangkan. Amin. Sudah ada banyak yang melebar kan Bapak Ibu? Istri-istri berhasil dibahagiakan suaminya, ya. Dan juga istri-istri berhasil membahagiakan suaminya. Jadi bukan hanya melebar sebagai hiasan kata firman Tuhan. Tetapi dia berbuah subur dan yang buahnya baik itu menyenangkan. Mazmur 128 ayat 5-6 berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Allah juga memberikan kepada para orang tua Bapak Ibu untuk melihat keluarganya masing-masing bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bahwa anak-anak cucu akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang terbaik, yang mengalir bukan dari berkat yang biasa-biasa, pemeliharaan yang biasa-biasa, tetapi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang menjadi anugerah di dalam rumah tangga. Anak-anak dari anak-anak, Bapak Ibu, Saudara-saudari, memiliki hidup yang panjang untuk menikmati penghiburan dari angkatan-angkatan yang akan datang. Ada sukacita Bapak Ibu, Saudara-saudari ya, ketika Bapak Ibu punya anak, punya mantu, lalu punya cucu. Ada sukacita tersendiri ya. Bukan ingin marah-marah kan? Kayaknya itu juga sukacitanya berbeda. Masih mau bermain dengan cucu. Bawa-bawa cucu kemana-mana begitu ya. Ada sukacita tersendiri. Apalagi kalau cucu-cucunya berhasil melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Memiliki hidup panjang. Kita juga harus membangun integritas itu sehingga kita memiliki hidup yang panjang Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kalau banyak masalah dalam pergumulan hidup kita kadang-kadang mungkin kita menjadi down. Biarlah kita tetap move on di dalam firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 6 berkata, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Keluarga terus dibina agar tetap bertumbuh subur dalam takut akan Tuhan. Dan para orang tua mendapatkan kesenangan untuk melihat pertumbuhan anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, yang mengalami banyak keberkatan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita membangun keluarga kita untuk selalu hidup takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan. Memang susah ya mentaati perintah-perintah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita semua punya hati yang lapang, hati yang legowo, hati yang luas untuk dididik oleh firman Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan, maka setiap kita mampu untuk melakukan
akan firman Tuhan. Dan saya percaya janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ada amin Bapak Ibu? Jadi alangkah baiknya juga ketika kita bekerja di perusahaan, kita melayani Tuhan di dalam keluarga dan sebagainya, kita memiliki makna, punya relationship, punya hubungan yang berkualitas. Tentu saja punya moral dalam pergaulan kita masing-masing. Kita mempunyai nilai-nilai firman dan kelakuan kita juga sesuai dengan firman Tuhan. Ada satu buku, People at Work, yang ditulis oleh Mary Welsel. Dia katakan hubungan itu, relationship itu seperti amplas kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari tahu amplas ya, kertas yang biasa digunakan para tukang untuk menghaluskan kayu. Para tukang-tukang suka menggunakan amplas tersebut, amplas yang kasar, ada tingkat kehalusannya, kekasarannya sampai nomor berapa begitu ya. Nah itulah yang digunakan untuk membuat indah. Jadi kalau kita ada di suatu tempat dan kita mengalami bahwa kita sedang mengalami amplas di dalam menjalani relationship yang berkualitas, biarlah kita tidak cepat mundur, tetap berintegritas baik itu di dalam keluarga dan juga di tempat kerja. Keadaan yang kita alami, keluarga, kerja, pelayanan bisa terjadi ya bahwa kita sedang dikikis, kita sedang diasah, kita sedang dikilapkan. Kita kok rasanya nggak enak ya, ini ada rasa yang tidak nyaman begitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin juga dalam hubungan suami istri, apalagi pasangan baru menikah ya. Waduh bisa capek deh ya. Nanti gua salah di hadapan suami saya, gua salah di hadapan istri saya, gua salah depan mertua, saudara ipar ya, stres kan. Tapi kita harus melalui awal-awalnya untuk melakukan penyesuaian. Dan memang itu bisa terjadi ya, karena kita kan harus menjaga tingkah laku kita. Karena kita tidak lagi hanya satu pasang. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang lain. Ada mertua, ada saudara ipar. Mungkin kalau dalam pekerjaan ada pimpinan kita. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, saya percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Tuhan akan menyertai kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Tuhan pasti menyertai kita selama kita melakukan kebenaran. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kalimat bahasa Jawa mengatakan begini Bapak Ibu. Witing tresno jalaran suko kolino, soko kulino. Cinta itu tumbuh karena terbiasa. Nah ungkapan ini mengandung makna bahwa ternyata rasa cinta, kasih sayang bisa muncul karena seringnya berinteraksi. Menghabiskan waktu dengan pasangan masing-masing. Menghabiskan waktu dengan anak-anak. Pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Dan harapan saya biar cinta itu semakin indah di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara-saudari. Semakin indah berdampak dalam keluarga dan keluar di dalam norma-norma yang tentu saja ada batasan-batasannya. Jadi tidak stres tapi sutrisno. Bahasa Jawanya sutrisno. Dalam bahasa Jawa artinya sutrisno itu banyak cinta yang indah. Banyak cinta, pupuklah itu sehingga integritas tetap terjaga. Kalau rumah tangga, keluarga sudah hilang cintanya, sudah habis sutrisnonya, apakah integritas bisa terjaga? Tidak bisa juga ya, karena ada nilai-nilai firman Tuhan yang akan kita langgar. Entah itu suka marah-marah, ya itu juga kan di luar daripada integritas. Jadi biar integritas terjaga, bangunlah rasa cinta itu dalam keluarga, kasih sayang itu terus bertambah Bapak Ibu. Berintegritas diajarkan mulai dari dalam keluarga. Keluarga yang sutrisno, keluarga yang punya banyak cinta yang indah itu, kalau ada amplas dalam hubungan, dalam keluarga akan menjadi lebih baik karena bisa saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Kasih mampu mengubahkan, menjadikan lebih baik. Tidak mudah menjalani batrah maligai rumah tangga Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena banyak sekali yang harus disesuaikan. Biarlah penyesuaian itu tidak membuat integritas itu hilang di dalam
kerukunan dalam kehidupan suami istri, Bapak Ibu saudara-saudari di dalam keluarga. Semua keluarga pasti ingin rindu pulang di tempat yang banyak sutrisnonya, banyak cintanya, banyak kasihnya. Ingin cepat-cepat pulang, berada di rumah, berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan anak-anak, dan mau menjaga kekudusan dalam rumah tangga Bapak Ibu saudara-saudari. Amplas itu sejenis scrub ya. Bagi wanita, wanita pasti tahu apa sih itu scrub, apa sih itu amplas ya. Kalau pergi facial begitu ya kan itu juga di amplas, ada scrubnya untuk menghilangkan yang bintik-bintik di wajah. Kalau merasa kasar ketika diraba pasti dipikirkan, ini kalau wanita ya, kalau saya begitu. Kenapa ya wajah saya ini kok kasar ya, saya harus menghaluskannya agar tetap terjaga kebersihannya. Ya ketika sudah dirawat, diraba, ya tidak kaget karena aduh licin kepleset gitu ya. Karena kita tahu sudah dalam perawatan. Biarlah Bapak Ibu tetap merawat rumah tangganya. Punya kasih, punya banyak hal yang indah. Supaya kan kalau pulang masing-masing ada di rumah nggak kaget-kaget begitu ya. Aduh sakit kepala mau pulang, ada istri gua nih. Wajahnya juga cemberut banget begitu ya. Aduh bentar lagi suami gua pulang nih, wajahnya suka cemberut. Jadi biarlah kita tetap menjaga, mengcover pikiran, menjadi pikiran yang positif. Ya mungkin suaminya capek, istrinya juga capek seharian di rumah, membersihkan rumah. Pasti ada pekerjaan ya namanya ibu rumah tangga, pasti ada pekerjaan rumah tangga yang harus dikerjakan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Segala sesuatu bisa sampai karena seizin Tuhan. Orang yang kita jumpai dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bahkan ketika mereka mungkin juga merencanakan yang jahat kepada kita. Dan Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita. Mereka menjadi rekanan kita, mungkin klien, bahkan rekan di kantor. Roma 12 ayat 8 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Prinsip-prinsip firman Tuhan itu perlu bagi orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ketika kita punya intimasi dengan Tuhan, itu perlu prinsip firman Tuhan itu ada sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini. Bisa terjadi kalau serupa dengan dunia ada orang-orang yang tidak menghargai usaha kita. Karena prestis atau pengaruhnya yang luar biasa. Yang kita tahu kan biasanya kalau kita perhatikan dunia, beda dandanannya, beda amplasnya. Beda dandanannya, beda scrubnya. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi biarlah mari kita mengubah diri kita sendiri untuk kita punya pikiran-pikiran yang positif. Memahami firman Tuhan dan kita lakukan. Tapi ini proses itu sakit untuk melewatinya. Kalau bicara itu sepertinya gampang begitu ya. Tidak demikian Bapak Ibu. Memang setiap kita punya proses. Proses untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Namun biarlah kita terus menjalani itu dan kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Walaupun berat, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi pribadi yang berintegritas, misalnya contoh Yusuf dan Maria. Dalam Matius 1 ayat 19 sampai 25, kita baca bergantian ya. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, lalu 25 kita baca bersama. Matius 1 ayat 19 sampai dengan 25. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Allah memilih Yusuf. Yusuf itu seorang tukang kayu yang sederhana. Allah memilih dia untuk menjadi ayah dari Yesus. Untuk menjadi suami Maria. Bukan karena Yusuf punya popularitas yang luar biasa, tidak. Melainkan karena ada kualitas dalam karakter Yusuf. Kita belajar bahwa dari kisah Yusuf dan Maria, Yusuf punya integritas. Bukan sekedar moralitas yang ada di luar, melainkan respon yang tulus dari Yusuf. Dan taat serta ketika Yusuf tahu Maria sedang mengandung, Yusuf tetap terkendali, punya penguasaan diri. Dia tulus hati. Ini ciri-ciri pribadi yang berintegritas. Seperti Yusuf, Yusuf tulus hati. Matius 1 ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi kalau orang tulus hati itu tidak cepat menghakimi Bapak Ibu. Mengutamakan kasih, bukan ego. Dia juga Yusuf, contoh Yusuf. Yusuf menjaga reputasi Maria. Dikatakan dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Walaupun ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lalu Yusuf tunduk diri, dia taat kepada perintah Tuhan. Dalam Matius 1 ayat 20, 21 dan 24 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi orang yang berintegritas dia tunduk. Dia peka juga terhadap suara Tuhan. Yusuf peka terhadap suara Tuhan. Yusuf juga mau mengubah keputusan sesuai dengan kehendak Allah yang tadinya dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Dia juga melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia mengambil istri Maria sebagai istrinya tanpa menunda. Ya, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia juga bisa tahan diri. Sebagai pribadi yang berintegritas, kita perlu bisa menguasai diri sedemikian rupa. Ya, Matius 1 ayat 24 sampai dengan 25 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf menahan dirinya untuk tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebagaimana malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf. Yusuf konsisten dalam panggilannya. Dia tetap melindungi Maria. Dia tetap juga bertanggung jawab sebagai suami dan ayah dari Yesus dalam kesetiaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jadi biarlah kita senantiasa sebagai keluarga-keluarga yang berintegritas, pribadi-pribadi yang berintegritas, bergantung dan berharap pada Tuhan. Keluarga yang berintegritas selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang dengan kasih Tuhan, imam pemuji penyembah Tuhan, imam musik. Kita akan bawa pujian, ku mau sepertimu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bangkit berdiri, kita bawa pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Tuhan, terima kasih anak-Mu sudah selesai berkata-kata, dan biarlah Tuhan menolong kami menjadi keluarga yang berintegritas, menjadi pribadi yang berintegritas.
Terima kasih Tuhan. Bagaikan Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan pada siang hari ini termateraikan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang Tuhan, berkat Tuhan bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu Pastor Leni, banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Baik jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan berikan setiap persembahan kita. Saya menggunakan banyak yang akan bawa kita dalam doa persembahan pada saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang belum menerima amplop persembahan bisa angkat tangan. Baik, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk-Mu ya Allah Bapa kami yang akan dikenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu, pernyataan-Mu dan pimpinan-Mu ya Tuhan, yang sudah menjaga segala kehidupan kami ya Tuhan. Segala berkat yang kami terima di hari-hari yang kami lalui, terima kasih. Kau sungguh baik, Engkau teramat baik ya Tuhan. Dan pada siang hari yang indah ini, kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang luar biasa Bapa, yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Leni Tuhan. Engkau yang sudah memilih dia, Engkau pasti memberkati dia Tuhan. Engkau tambahkan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, agar di mana dia berada hanya nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati juga keluarga besarnya ya Tuhan. Dan kini tiba saat yang indah, kami akan memberikan persembahan kami. Mari kita mengangkat amplop di atas kepala. Ya Bapa, inilah persembahan kami, persembahan yang terbaik ya Tuhan. Ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita. Karena apa yang kami berikan ini semua berasal daripada-Mu. Dan biarlah persembahan yang kami berikan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau berikan juga hikmat bagi pengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan,
Engkau berkati mereka, pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil. Dan setiap doa permohonan, pasti Engkau jawab. Dan setiap pergumulan, hanya di dalam nama Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Biarlah ketika kami pulang membawa damai sukacita daripadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ini. Semua yang siap memberi, sama-sama katakan amin.
Terima kasih banyak Tuhan. Sebelum kami menerima doa berkat, kami mau berdoa untuk Pastor Abraham Konrad Supit dan istri Pastor Levina Supit bersama anak mantu cucu keluarga, dan juga yang mewakili Gembala Sidang Bapak Afu atau Bapak Suryadi Wijaya bersama istri, anak mantu cucu dan keluarga. Semua kami, setiap kami ada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya yang penuh kemuliaan dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan memberkati melindungi engkau di masuk keluarmu di suatu tempat. Dimanapun engkau melangkah berada, Tuhan selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kita katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah di tempat ini. Untuk informasi gereja dapat dilihat Instagram kita viva.official, YouTube kita Viva TV, dan untuk ibadah tadi dapat disaksikan kembali setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di live MNC TV. Puji Tuhan, happy Sunday, see you next week, God bless you all.